kami dari Sekolah Tinggi Kusuma Negara Jakarta yang ada di sini. Kami baru semester 3 dan kami dari Prodi PGSD dan rekannya Fatima Auliadina satu kelas, dan ini kami mau izin ke wawancara Ibu di sekolah SD Bayangkari 5. Kenalkan juga rekan-rekan saya di sini ada Renova, saya sendiri Sari, dan ada Justina dan Fatima Aulia, dan satu lagi yang dokumentasi teman saya juga ada Sania. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sekolah ini? Alhamdulillah, saya mengajar di SD Pembangunan ini sudah 1 tahun 4 bulan. 1 tahun. Ya. Selanjutnya, menurut Ibu sendiri, bagaimana minat anak-anak, terutamanya anak sekolah dasar, terhadap pelajaran bahasa Inggris saat ini? Dari yang sudah saya jalani mengajar di SD Kemala Bayangkari 5, alhamdulillah anak-anak cukup antusias sekali dalam belajar bahasa Inggris. Mereka tertarik, semangat untuk mengetahui pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, kan tadi Ibu bilang anak-anak antusias ya dan semangat untuk belajar bahasa Inggris. Apa sih yang membuat anak-anak tuh merasa mau gitu belajar bahasa Inggris dan tertarik? Mungkin banyak beberapa faktor ya. Salah satunya bahasa Inggris kan bukan bahasa sehari-hari kita ya. Nah, jadi mereka interesting, tertarik ya, berminat mempelajarinya. Kemudian banyak juga kan sekarang di internet ya, atau enggak seperti game menggunakan bahasa Inggris, jadi mungkin mereka tertarik untuk mempelajarinya. Dan juga mereka sangat senang bahasa Inggris. Pertanyaan selanjutnya akan Tanya, apa saja sih kendala dalam pembelajaran dalam bahasa Inggris itu? Kendala dalam belajar bahasa Inggris beberapa faktor. Mungkin yang pertama dari segi pengucapannya ya, kan tulisan dan pengucapan berbeda ya. Ya mungkin dari itu katanya. Kemudian dari daya tangkap pemahaman siswa pun satu dan yang lainnya berbeda. Itu mungkin kendalanya itu. Bagaimana dalam kendala itu Ibu bisa mengatasinya? Untuk lafal yang dengan tulisan berbeda ya, kita lebih banyak berlatih spellingnya, cara pengucapannya. Kemudian kalau untuk daya tangkap yang berbeda-beda antara siswa satu dengan yang lain, kita bisa menggunakan metode diferensiasi ya. Jadi kita lihat dulu, jadi dari sekian siswa rata-rata mereka pemahamannya gimana. Nah, di level situ kita boleh mengajarinya. Kemudian jika yang ada levelnya sudah lebih mahir, kita bisa berikan tambahan seperti itu. Yang terakhir Ibu, apa dampak kendala tersebut pada anak-anak untuk memahami pembelajaran bahasa Inggris? Dampaknya, Iya. dampak yang tadi ya, kendala itu ya, mungkin mereka jadi agak lambat belajarnya, tertinggal dibandingkan dengan yang lain yang sudah paham. Seperti itu mungkin dari segi nilai ya, penilaian jadi rendah juga ya. Lanjutkan dengan pertanyaan. Pertanyaan yang tadi, apakah kendala yang tadi Ibu sebutkan dapat diminimalisir dengan penggunaan media pembelajaran gitu? Oh iya, selain dari media dari buku ya, buku paket, buku LKS, terkadang saya juga lihat melalui handphone di YouTube, ya, jadi audio visual ya, dengan metode tambahan seperti itu, audio visual.
media pembelajarannya ada apa lagi Bu? Selain dari Ibu ambil tadi seperti yang Ibu contohkan dari YouTube, mungkin ada yang lain gitu Bu? Selain itu ada juga di materi untuk kita melakukan proyek ya. Seperti apa itu Bu? Seperti yang sudah berjalan ada tentang neighborhood ya. Jadi apa saja tempat yang berada di lingkungan mereka, seperti market, pasar, klinik, atau market, minimarket gitu ya. Seperti itu. Jadi mereka saya tugaskan untuk mencari apa saja tempat-tempat yang berada di sekitar lingkungan mereka, kemudian bisa diambil gambar, kemudian ditempel, terus ditulis oleh siswa. Nah, itu tempat apa? Seperti itu proyeknya. Apakah media pembelajaran yang Ibu kasih kepada siswa bisa mengaktifkan siswa tersebut untuk kayak lebih aktif, lebih efektif gitu? Terkadang dengan metode conversation ya, percakapan. Jadi teman sebangku gitu ya, ada percakapan, ada dialog antara mereka. Saya suruh baca gitu ya. Nah, di situ mereka aktif untuk belajar dan bertanya jika ada kata-kata yang mereka sulit membacanya atau kurang memahami artinya. Seperti itu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin nanti akan diteruskan sama rekan. Apakah metode pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas? Saya kan megang kelas 4, 5, dan 6. Kelas 4 di sini di SD Malabayang hari 5 sudah kurikulum merdeka. Nah, jadi kita memakai modul ajar. Kemudian yang 5 dan 6 masih memakai kurikulum K13 RPP ya. Yang berbeda. Terus, apakah metode tersebut membuat anak aktif dan mampu meningkatkan hasil belajar mereka, Bu? Kalau dari metode yang sudah saya jalankan, terkadang ada juga anak pasif ya. Jadi saya cari itu mungkin dengan metode diferensiasi tadi ya, diferensiasi tadi ya. Jadi saya lihat kemampuan anak yang satu dengan lain gimana, saya sesuaikan seperti itu. Apakah metode pembelajarannya yang Ibu gunakan selalu sama setiap hari atau sesuai dengan materi? Sesuai dengan materi biasanya saya. Terus kemudian jika memang siswa terlihat boring ya, sekali kita melakukan ice breaking ya. Contohnya seperti bernyanyi ya, berbahasa Inggris, atau tidak kita melakukan gerakan games, gitu ya. gerakan games gitu kan, tebak kata tapi pakai apa, Bahasa Inggris. tapi dia tidak mengucap, hanya gerakannya gitu kan. gerakannya aja. Iya, gitu, seperti itu ya. Mohon izin saya Seniat, mohon izin melanjutkan pertanyaannya. Apakah Ibu memiliki lesson plan atau rencana pembelajaran untuk ke depannya atau saat kita? Sebelum akan belajar ya pasti sudah saya siapkan sesuai dengan modul aja atau SPP seperti itu. Lalu bagaimana jika rencana pembelajaran yang Ibu buat tidak membuat anak-anak tertarik belajar? Biasanya saya akan coba akan coba keluar dari materi sedikit ya kita, seperti yang tadi kita bermain game atau tidak kita bernyanyi dalam bahasa Inggris.
Lalu apakah Ibu melakukan ice breaking jika suasana belajar terlihat membosankan atau anak tidak bersemangat? Jadi Iya, sudah ya? Tidak. terkadang kita melakukan ice breaking supaya anak-anak lebih semangat lagi. Mungkin itu aja ya Bu untuk wawancara hari ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila kami ada banyak perkataan yang kurang sopan atau tidak berkenan di hati Ibu, dan izinkan kami untuk ke kelas 4 ya? Ke kelas 4 untuk mempraktekkan media pembelajaran di kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.